Sofia atau Bunda Pica. Di video ini aku mau melanjutkan lagi materi homeschooling yang ketiga, yaitu materi Math and Logic atau matematika. Mungkin yang baru nonton, sebelumnya aku udah pernah ngebahas tentang homeschooling dan juga dua mata pelajaran yang sebelumnya udah pernah aku bahas di video sebelumnya, yaitu Practical Life dan juga materi yang kedua Sains dan Biologi. Nah, yang mau bisa nonton aja di playlist aku yang tentang homeschooling. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan poin-poin dari pelajaran Math and Logic ini, jangan lupa untuk subscribe dulu channel Bunda Pica supaya nggak ketinggalan di 7 mata pelajaran berikutnya dan video-video tips parenting rekomendasi yang lainnya. Pelajaran yang dasar yang kita bisa lakukan atau ajarkan kepada si kecil dari sedini mungkin, karena untuk masuk sekolah aja, menuju sekolah aja, anak-anak udah dituntut untuk bisa calistung ya, baca, tulis, dan berhitung gitu kan. Jadi berhitung kan termasuk pelajaran matematika. Nah, manfaat dari belajar matematika ini juga ada beberapa. Yang pertama, membantu anak untuk berpikir logis. Nah, ya makanya tadi banyak banget pelajaran kayak puzzle dan sebagainya itu, atau logic game itu yang bisa mengasah berpikir logisnya si kecil. Terus yang kedua, anak belajar berpikir sistematis. Dan yang ketiga, meningkatkan ketelitian, kecermatan, dan kesabaran anak. Dan yang keempat, mengasah kemampuan berhitung si kecil. Dan yang kelima, yaitu menambah kreativitas anak. Karena pasti bingung ya, Mams, maksudnya belajar Math and Logic itu yang kayak gimana, terus apa aja, apakah cuma berhitung doang? Padahal enggak juga. Jadi ada banyak banget pelajaran-pelajaran yang sebenarnya bahkan sehari-hari, aktivitas sehari-hari yang sebenarnya itu hubungannya adalah atau tentang konsep matematika juga. Sebenarnya kalau yang sederhana, ide bermain matematika itu yang biasanya kita ajarkan ke si kecil adalah seperti berhitung, mengenal mengenal angka dulu 1 sampai 10 atau 1 sampai 50 mungkin kalau usianya udah 3 tahun ya, atau mungkin bahkan udah ada yang diajarkan sampai ratusan. Nah, kita bisa memperkenalkan bilangan-bilangan kayak satuan, puluhan, ratusan, ribuan, atau belajar tentang uang. Itu kan biasanya anak mengenal bisa sampai ribuan atau puluhan ribu, itu kan biasanya dari uang ya, Mam. Selain itu juga belajar berhitung kayak misalkan dengan medianya buku atau permainan-permainan kayak stick-stickan gitu. Biasanya nanti coba aku kasih lihat ini kayak gini permainannya. Bisa stick-stickan atau bisa pakai apa aja kayak spidol-spidol. Kalau punya banyak, anak bisa belajar berhitung dari situ, atau menggunakan media buku kayak misalkan angka di buku 2 tambah 2, kita perkenalkan dia dengan penjumlahan, pengurangan, atau mungkin kalau yang sudah lebih expert lagi bahkan pembagian dan perkalian. Jadi nggak cuman belajar berhitung aja ya, Mams. Belajar matematika itu Mams bisa memperkenalkan bentuk geometri. Nah, bentuk geometri itu kayak misalkan bentuk bangun ruang atau bangun datar, itu Mams bisa pakai media mainan atau benda-benda yang ada di rumah. Misalnya nih, aku sering banget bikin review tentang atau rekomendasi mainan-mainan. Nah, mainan geometri tuh kayak gini. Mungkin bisa kita perkenalkan dengan balok-balokan atau kayak misalkan dari plastik ya. Kalau dari bayi sebenarnya mau mengenal bentuk geometri itu kayak bentuk cuma sederhana kayak kotak, segitiga, itu sebenarnya udah kita ajarin dari mereka bayi bahkan ya. Selain itu, kita juga yang tadi kita bisa tahu anak belajar tentang satuan, puluhan, dan sebagainya itu. Kita bisa kalau anaknya punya mainan kasir-kasiran, kita bisa ajarin mereka tentang mata uang atau uang-uangan. Itu biasanya ada di kasir-kasiran, dan anakku biasanya tahu hitung-hitungan walaupun dia nggak tahu yang secara detail apakah 10.000 itu lebih banyak daripada 1.000 kayak gitu, nggak detail atau, tapi kita biasakan aja dulu mereka mengenal kalau satuan itu nggak cuma 1 sampai 10 atau cuma 1 sampai 50, tapi ada banyak banget bilangan-bilangan seperti ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, dan sebagainya. Terus selain dengan metodenya, dengan mainan, itu bisa juga dengan mainan yang lain seperti puzzle. Nah, ini aku juga yang udah nonton video aku tentang rekomendasi permainan dengan puzzle atau rekomendasi matching game. Puzzle juga nggak cuman yang puzzle-puzzle biasa, yang jigsaw yang biasa kita perkenalkan. Jadi puzzle tuh banyak banget. Aku pernah bikin rekomendasinya, Mams bisa ditonton aja. Itu bisa puzzle yang modelan jigsaw, terus bisa juga belajar pre-math puzzle. Pre-math puzzle itu adalah mengenalkan si kecil tentang konsep pecahan. Jadi kayak misalkan di situ ada geometri, misalkan kayak kotak, ada segitiga, ada lingkaran. Nah, itu tuh puzzle-nya dibagi-bagi, jadi bisa dibagi 1/2, 1/3, 1/4 nih kayak gini mainannya. Udah pernah nonton juga video aku tentang rekomendasi mainan-mainan yang mengandung unsur logic thinking atau kita biasa sebut logic game. Logic game itu juga banyak banget puzzle-puzzlenya. Nah, untuk mainan-mainan kayak gini, jadi matematika tuh lebih kayak apa ya? Lebih kayak
kita nggak bisa pakai, maksudnya nggak banyak eksperimen dengan eksperimen atau dengan tulisan aja di buku gitu, nggak bisa. Jadi sebisa mungkin pakai dengan media-media seperti mainan kayak gini ya Mams. Jadi lebih bisa dipahami dengan media alat-alat permainan seperti ini. Terus sekedar kalau bisa memperkenalkan matematika dengan cara mengenalkan waktu, kayak jam, waktu, atau jam, atau periode, kayak misalkan hari, days, weeks, months, year. Jadi satu minggu itu belajar hari, misalkan Senin sampai Minggu, terus satu bulan itu ada berapa minggu, terus satu tahun itu ada berapa bulan, dan sebagainya. Terus selain periode atau mengenalkan waktu, Mams bisa juga mengenalkan timbangan satuan berat. Mungkin anak nggak paham ya, miligram tuh apa, gram tuh apa, kilogram tuh apa, mungkin nggak sampai sedetail itu, tapi Mams bisa memperkenalkan aja. Nih misalkan kayak berat kalau misalkan yang ada yang punya timbangan berat badan, terus misalkan atau punya timbangan-timbangan kecil gitu di rumah. Belajar juga mengukur dengan satuan ukuran kayak sentimeter, milimeter, kayak gitu-gitu. Itu juga nggak yang terlalu detail banget. Kita perkenalin aja mereka cara mengukur dengan penggaris gitu kan. Kita kasih sekecil penggaris, terus kita suruh dia ngukur-ngukur. Kita sesuaikan itu angkanya berapa, pas di angka berapa. Jadi mereka ngerti kalau ternyata ada yang namanya ukur-ukuran kayak gitu. Jadi cuma memperkenalkan aja sih. Terus mengukur kecepatan dengan stopwatch. Terus bermain maze juga. Ada block slice puzzle yang ala-ala coding game. Jadi aku juga pernah bikin reviewnya di yang tadi materi rekomendasi logic game. Itu sebenarnya bisa diulang-ulang juga kalau misalkan udah habis. Tapi menurut aku ini aja banyak banget ya, karena kadang-kadang kayak untuk belajar menghitung aja kita butuh pengulangan kan. Dan ini tuh poin-poin yang aku kasih ini tuh cuman garis besar untuk supaya membuka pikiran Mams gitu, kalau belajar matematika itu bukan cuman itu aja loh, ada banyak, dan medianya itu adalah dari mainan-mainan yang menurut aku memiliki unsur pelajaran matematikanya. Dari beberapa cara belajar matematika atau math and logic yang tadi aku sampaikan, itu kebanyakan kan kayak puzzle, logic game. Nah itu kan akan keluar tuh kreativitas si kecil dalam berpikir. Kayak misalkan kita kan kalau udah sekolah pun kita akan banyak menemukan rumus atau memecahkan masalah atau memecahkan soal-soal gitu kan, untuk sampai bisa ketemu jawabannya. Sama hal kayak misalkan permainan-permainan puzzle atau logic game tadi, si kecil nggak akan bisa sempurna dalam memecahkan solusi dari permainan tersebut, nggak akan bisa jadi sejajar misalkan. Dibutuhkan pemahaman untuk dia, dan juga kecermatan, dan juga jam terbang untuk latihan terus-menerus bisa membuat si puzzle itu menjadi suatu gambar yang sempurna, atau permainan logic itu menyusunnya sesuai dengan sebagaimana mestinya gitu. Dia lagi suka-sukanya main puzzle, jadi dia udah sering banget jadi bolak-balik mainin ini gitu. Dari 3 tahun dia udah suka mainan puzzle kayak gini. Materi pelajaran math and logic ini semoga bisa bermanfaat untuk mami semua, untuk menambahkan insight baru. Kalau misalkan ada yang punya ide-ide bermain atau kira-kira ada pelajaran matematika yang belum aku sebutkan, bisa sampaikan aja di kolom komentar untuk menambah ide-ide bermain materi pelajaran math and logic. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.